Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan mengenai permasalahan lingkungan. Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997, lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan dan makhluk hidup termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan kehidupan dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lain. Dalam lingkungan hidup terdapat ekosistem, yaitu tatanan unsur lingkungan hidup yang merupakan kesatuan utuh menyeluruh dan saling mempengaruhi dalam membentuk keseimbangan stabilitas dan juga produktivitas lingkungan hidup. Yang selanjutnya adalah masalah lingkungan. Masalah lingkungan adalah aspek negatif dari aktivitas manusia terhadap lingkungan biofisik. Environmentalism, sebuah gerakan sosial dan lingkungan yang dimulai pada tahun 1960, fokus pada penempatan masalah lingkungan melalui advokasi, edukasi, dan juga aktivisme. Masalah lingkungan terbaru saat ini yang mendominasi mencakup perubahan iklim, polusi, hilangnya sumber daya alam, dan lain sebagainya. Gerakan konservasi mengusahakan proteksi terhadap spesies terancam dan proteksi terhadap habitat alami yang bernilai secara ekologis. Adapun jenis-jenis masalah lingkungan yang banyak dijumpai di sekitar kita, seperti pencemaran air. Pencemaran air adalah suatu perubahan keadaan di suatu tempat, penampungan air seperti danau, sungai, lautan, dan air tanah akibat aktivitas manusia. Pencemaran air merupakan masalah global utama yang membutuhkan evaluasi dan revisi kebijakan sumber daya air pada semua tingkat, hingga sumber air pribadi dan sumur, yang telah dikatakan bahwa polusi air adalah penyebab terkemuka di dunia untuk kematian dan juga penyakit. Berikutnya adalah pencemaran udara. Pencemaran udara adalah kehadiran satu atau lebih substansi fisik, kimia atau biologi di atmosfer dalam jumlah yang dapat membahayakan kesehatan manusia, hewan, dan tumbuhan, dan juga mengganggu estetika dan kenyamanan atau merusak properti. Yang terakhir adalah pencemaran tanah. Pencemaran tanah adalah keadaan di mana bahan kimia buatan manusia masuk dan mengubah lingkungan alami tanah. Pencemaran ini biasanya terjadi karena kebocoran limbah cair atau bahan kimia industri atau fasilitas komersil, seperti penggunaan pestisida, masuknya air permukaan tanah tercemar ke dalam lapisan subpermukaan, kecelakaan kendaraan pengangkut minyak, zat kimia atau limbah. Air limbah dari tempat penimbunan sampah serta limbah industri yang langsung dibuang ke tanah secara tidak langsung tidak memenuhi syarat atau illegal dumping. Selain masalah lingkungan, ada pula masalah lingkungan yang dibedakan dalam ruang lingkupnya, yaitu masalah lingkungan secara global, regional, maupun nasional. Yang pertama adalah masalah lingkungan secara global. Pada saat ini, banyak bencana yang melanda di sekitar kita, entah itu bencana yang menimbulkan kerusakan kecil maupun yang besar. Terutama bencana-bencana tersebut disebabkan oleh masalah yang sering dibahas, yaitu pencemaran. Akibatnya, timbul masalah-masalah yang bersifat global, antara lain pemanasan global. Atmosfer bumi tidak pernah bebas dari perubahan komposisi, suhu, dan juga kemampuan membersihkan diri selagi bervariasi. Sejak planet bumi ini terbentuk, dengan semakin meningkatnya kepadatan penduduk yang disertai dengan kegiatan-kegiatan manusia yang semakin padat, maka para ahli atmosfer di dunia memprediksikan bahwa semakin lama, suhu di bumi akan semakin naik yang disebut dengan pemanasan global. Pemanasan global ini juga terjadi akibat efek rumah kaca. Efek rumah kaca merupakan proses pemanasan permukaan suatu benda langit, terutama planet atau satelit, yang disebabkan oleh komposisi dan keadaan atmosfernya. Dan yang kedua adalah hujan asam. Hujan asam pertama kali dilaporkan di Manchester, Inggris, yang menjadi kota penting dalam revolusi industri pada tahun 1852. Robert Angus Smith menemukan hubungan antara hujan asam dengan polusi udara. Istilah hujan asam mulai digunakan pada tahun 1872. Ia mengamati bahwa hujan asam dapat mengarah pada kerusakan alam,
Hujan asam disebabkan oleh belerang atau sulfur yang merupakan sisa dalam pembakaran bahan bakar fosil serta nitrogen di udara yang bereaksi dengan oksigen membentuk sulfur dioksida dan nitrogen oksida. Zat-zat ini berfungsi ke atmosfer dan bereaksi dengan air membentuk asam sulfat dan asam nitrat yang mudah larut sehingga jatuh bersama air hujan. Air hujan yang asam tersebut akan mengakibatkan meningkatnya kadar keasaman tanah dan air permukaan yang terbukti membahayakan kehidupan pada makhluk hidup. Dan yang terakhir adalah menipisnya lapisan ozon. Mengapa lapisan ozon sangat penting untuk dilindungi? Lapisan ozon merupakan lapisan tipis gas O3 yang secara alami menyelimuti bumi untuk menangkal pengaruh negatif dari sinar ultraviolet. Kerusakan ozon disebabkan karena pelepasan zat perusak ozon atau biasa disebut BPO atau bahan perusak ozon, sekitar 100 bahan perusak yang terdaftar berdasarkan Protokol Montreal 1987. Beberapa jenis BPO yang banyak digunakan di Indonesia adalah CFCs dan hydrochlorous carbons yang banyak digunakan di AC dan juga lemari es. Selain dua bahan perusak tersebut, masih ada bahan perusak lainnya seperti halon, metilbromida, aerosol, solvent, dan juga foam yang digunakan pada busa pengembang, pemadam kebakaran, pelarut, pestisida, serta kaleng semprot untuk parfum atau pengharum ruangan. Berikutnya adalah masalah lingkungan secara nasional. Dalam ruang lingkup secara nasional pun tidak luput oleh permasalahan sosial, permasalahan lingkungan. Banyak terjadi karena laju pertumbuhan penduduk yang relatif masih tinggi, penyebaran penduduk yang kurang merata, dan mutu kehidupan penduduk yang rendah akan menyebabkan beberapa masalah lingkungan. Yang pertama adalah kerusakan hutan tropis. Yang kedua, membuang sampah sembarangan. Yang ketiga, kerusakan terumbu karang. Dan yang keempat, kerusakan hutan bakau. Yang terakhir akan kita bahas adalah macam-macam bencana alam. Bencana alam adalah suatu peristiwa alam yang mengakibatkan dampak besar bagi populasi manusia. Berbagai bencana alam tidak hanya disebabkan oleh alam saja. Ada beberapa bencana alam yang terjadi tidak secara alami. Beberapa bencana yang sering terjadi antara lain gempa bumi. Gempa bumi adalah bergetarnya kulit bumi yang disebabkan oleh beberapa hal. Di antaranya kegiatan magma atau aktivitas gunung berapi. Adanya gerakan-gerakan di kerak bumi, baik gerakan mendatar maupun gerakan tegak yang mengakibatkan terjadinya perubahan bentuk yang menghasilkan pola baru yang disebut struktur diastropik. Yang kedua adalah letusan gunung berapi. Letusan gunung berapi merupakan peristiwa yang terjadi akibat endapan magma di dalam perut bumi yang didorong keluar oleh gas yang tertekan tinggi. Yang ketiga adalah banjir. Banjir merupakan peristiwa yang terjadi ketika aliran air yang berlebihan merendam daratan. Yang keempat ada tanah longsor. Tanah longsor adalah suatu peristiwa geologi yang terjadi karena pergerakan massa batuan atau tanah dengan berbagai tipe dan jenis seperti jatuhnya bebatuan atau gumpalan besar tanah. Selanjutnya ada angin topan. Angin topan terjadi akibat aliran udara dari kawasan yang bertekanan tinggi menuju kawasan bertekanan rendah. Perbedaan tekanan udara ini terjadi karena perbedaan suhu udara yang mencolok. Sekian materi yang dapat kelompok kami sampaikan. Semoga materi ini dapat bermanfaat bagi teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.